Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunaryo dari Binaan Secang. Ya, Sunaryo, nggih. Ya, Tukuban 57, panggilan saya Pak Naryo. Pak Naryo, nggih. Umur saya 72 tahun. Oh iya, alhamdulillah. Masih sehat 72 tahun. Alhamdulillah. Di sini kami akan ini namanya, apakah ini nanti namanya tabayun atau klarifikasi, nanti Bapak Ustadz yang bisa menilai atau menentukan. Ya, insya Allah. Yaitu tentang kisah atau riwayat daripada Wali Songo. Ya. Pada tahun 808 Hijriah atau tahun 1404 Masehi, di Turki adalah kesultanan daripada dengan sultannya, yaitu Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I ini mendapat berita dari pedagang Gujarat. Dari pedagang Gujarat kemudian menanyakan, atau ia mendapat keterangan dari pedagang Gujarat bahwa di tanah Jawa itu sudah ada Islam yang masuk yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Itu terutama di pinggir-pinggir pantai dekat pelabuhan. Kemudian Sultan Muhammad I ini mengirim surat kepada pembesar-pembesar Afrika. Ya, ini maaf agak panjang waktunya, Pak. Yang jumlahnya, ya ini singkatnya, jumlahnya ada 9 orang, itu dari Palestina, kemudian dari Turki sendiri, kemudian dari Arab, dari mana, Mesir, kemudian dari Samarkand atau tempatnya Bukhari Muslim, ya. Bukhari, kemudian juga dari Iran. Yang jumlahnya ini ada 9, dan ini menurut riwayat itu adalah ulama pilihan, ulama yang mempunyai ilmu tinggi, ilmu ketatanegaraan, ilmu kesehatan, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Dan ini menurut daripada riwayat itu kemudian diperintahkan dikirim ke tanah Jawa. Lah jumlahnya 9, di tanah Jawa itu dinamakan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini jumlahnya 9. Lah kalau ada wali salah satu yang harus pulang ke negerinya, maka diganti oleh wali yang lain yang tetap jumlahnya 9. Ya, ini yang 9 ini adalah Dewan Dakwah. Jadi, Dewan apa? Dewan Dakwah. Oh, Dewan Dakwah. Jadi jumlahnya itu 9. Itu merupakan Dewan Dakwah. Jadi kalau ada yang meninggal kemudian diganti, ada yang pergi pulang ke negerinya, itu diganti. Kemudian di Tuban itu ada seorang adipati yang namanya Wilatikta. Itu Tumenggung Wilatikta punya putra yang namanya Raden Said. Agak dipersingkat, Pak. Ya, agak disingkat, yang dimaksud apa, Bapak? Ya, namanya Raden Said. Raden Said ini kemudian yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Lah ini memperoleh ilmu daripada Sunan Bonang. Beliau itu mengikuti Sunan Bonang, ingin menjadi murid dengan syarat kamu apakah bisa memenuhi permintaan saya. Sanggup. Nah, kemudian ya ini ya. Yang ditanyakan tentang kaitannya dengan Wali Songo tadi apa, Pak? Kesimpulannya apa? Ini bukan pertanyaan, ini tadi saya katakan. Coba ini dengarkan dulu Bapak-bapak. Yang pertama tadi saya sampaikan, apakah ini klarifikasi atau tabayun, yang akan menjelaskan nanti Bapak Ustadz, gitu loh.
Jadi ya. Jadi yang menunjuk kolang-kaling itu bukan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu berguru kepada Sunan Bonang. Karena tekennya itu disangka emas, itu direbut oleh Sunan Kalijogo, direbut kemudian jatuh, kemudian mencabut pegangan rumputnya coplok. Itu merasa Sunan Bonang itu berdosa, dan di situ merasa ternyuh Sunan Kalijogo, makanya terus berguru. Kemudian tekennya itu ditancapkan di pinggir kali. Ini sebelum saya kembali ke sini, kamu tidak boleh beranjak dari tempat sini. Lah singkatnya sudah ya. Wong namanya insanu apa itu lupa, ya Sunan Bonang lupa selama 3 tahun. Lah kemudian sudah ditumbuhi rumput. Sesudah itu Sunan Bonang datang. Oke, cukup Bapak. Ya mungkin ini sudah pada tahu semua, jadi ya. Oke, pertanyaan Bapak sudah bisa dipahami saya kira. Saya cukupkan sekian, nanti Bapak Ustadz yang akan menanggapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, cerita itu insya Allah semua sudah tahu, karena itu sudah dulu suka didongengkan oleh guru-guru sekolah pun dulu ya didongengkan. Tetapi dasarnya itu dari mana? Ya, dongeng itu boleh dipercaya, boleh tidak. Ya. Apalagi tongkat tadi terus ditunjuk bisa jadi kolang-kaling jadi emas. Ya, kolang-kaling ditunjuk jadi emas. Dipercaya ya boleh, tidak percaya ya boleh. Seperti dongeng yang baru aja di Jawa Timur itu, di sana ada Mbah Bolong. Ya, Mbah Bolong katanya dia tuh menunjuk di daerah Sunan Ngampel ya dia. Ya, Jawa Timur. Nude kalau sholat menghadap ke sana. Nah, masjid itu ditunjuk itu terus bolong. Nah, bolong. Lah terus mati, singkatnya mati. Nah, suatu saat ada Sunan Ngampel apa itu datang ke situ. Wah, masjid itu ketika di Mbah Jawal masih hidup bersih, dijaga, sekarang kok tidak bersih. Mbah Bolong tahu-tahu nyapu lagi di situ, resik-resik meneh, akhirnya perjalanan hidup mati lagi. Ada orang kata sampai 9 kali Mbah Bolong itu hidup, ya ngeresi masjid tadi. Lah sehingga di sana ada kuburan 9, katanya itu kuburannya Mbah Bolong kabeh. Itu dongeng, kamu percaya ya boleh, silahkan. Kalau itu dilihat, ditelusur kebenarannya, tidak mungkin. Kalau itu cerita dongeng itu diambilkan dari Quran, Quran itu la roiba fi, tidak perlu diragukan. Tetapi kalau itu hanya karangan dongeng manusia, boleh percaya, boleh tidak. Ya kan? Wong Joko Tingkir iki bedhot ilate boyo. Sampai sekarang boyo itu tidak punya ilat karena dulu dipedot Joko Tingkir. Tidak pernah teringat itu. Nah, dengar enggak? Nah, padahal yang dipedot boyo demen zaman Joko Tingkir, kok boyo saiki barang ra duwe ilat itu gimana? Nah, yang begitu-begitu itu dalam Islam tidak masuk. Kita tidak meremehkan wali. Wali memang betul. Wali itu orang-orang ahli agama. Tapi wali itu tidak hanya songo. Ya, tidak hanya songo. Di dalam Al-Qur'an coba dibaca surat Yunus ayat 22. Ayat 62. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Terus alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ya. Ingatlah
Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan dan juga dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Siapa aja yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah itu wali Allah, tidak hanya 9. Nah, yang bertakwa kepada Allah itu dasar takwanya apa? Quran. Makanya dikatakan wali Allah itu innal ulama warasatul anbiya. Ya. Wali-wali Allah itu, para ulama itu ya, itu mewaris para nabi. Kalau mengatakan wali Allah kok tidak mewarisi nabi, oh bukan wali Allah. Sedang nabi mewariskan Quran dan sunnah sesuai sabda beliau, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu, aku wariskan kepadamu 2 perkara. Siapa memegang 2 perkara itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka, yaitu kitabullah maksudnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi, hadis-hadis yang sahih. Itu wali Allah mewarisi itu. Kalau wali Allah tidak mewarisi itu, ya bukan wali Allah. Tapi itu dongeng, malah ceritanya dulu cerita lu tuh ya. Kalau masuk mau lihat gamelan sekaten Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Sari itu kiai itu. Katanya kalau mau tuh suruh lah, mula diarani sekaten tuh asal katanya dari sahadatain, katanya begitu. Itu dongeng Mbah tenan Mbah ndak tahu. Karena sahadatain itu 2 syahadat itu sebelum ada gamelan itu sudah ada cerita dulu. Kalau Islam masuk ke sini dibawa oleh para pedagang Gujarat, memang dalam sejarahnya seperti itu. Tapi para pedagang Gujarat itu membawa Islam. Tapi sebelum Islam masuk, itu agama Hindu sudah masuk mewarisi di sini. Maka ya, kalau itu betul para wali menyebarkan Islam, tugas beliau saat itu belum selesai. Karena merubah dari kebiasaan Hindu ke kebiasaan Islam itu makan waktu yang lama. Lah mestinya kita ini yang menyelesaikan, nutuke tugas para wali itu. Orang kok malah zaman saiki kon dakwahe kon bali kaya zaman wali. Ya ketinggalan zaman, sekarang udah zaman supersonik kok. Gitu. Ketinggalan zaman. Ya. Nah katanya wali dulu ngamalkan Quran betul. Apa itu? Ud'u sabili ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seperti KPID dulu gini nerangkan gitu lah ayatnya yang diambil. Bil hikmah dan bijaksana. Nah, kebijaksanaan dakwah itu piye? Kalau menurut Islam, orang yang bijaksana di dalam dakwah itu yang hak katakan hak, yang betul katakan betul, yang batil katakan batil. Bukan orang bijaksana itu mencampur adukkan yang hak katakan batil. Sebetulnya ini batil karena disenangi masyarakatnya, ya ora apa-apa, itu bukan bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu menyampaikan agama Islam itu apa adanya. Lah aku nek tak kandhake apa enenge ora gelem, mau tidak mau bukan urusan kita. Allah tuh tidak pernah butuh kita. Jadi kita jadi orang Islam itu jangan merasa dibutuhkan Allah. Seorang satu dunia kafir semua itu Allah nggak butuh. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Maka sampaikan Islam itu apa adanya. Jangan dipulas-pulas. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Maka MTA tidak pernah miring ucapannya. Nah, karena yang dibawa itu Quran dan Sunnah jelas. Nah kalau begitu, orang yang tidak suka boleh, orang tidak suka boleh. Apa memaksa atau kita harus suka kamu? Tidak dipaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Islam itu tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, tidak boleh. Sampaikan saja Islam.
Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan, karena sudah jelas jalan yang membawa petunjuk, jalan yang benar dan jalan yang salah bengkok, itu sudah jelas. Jangan kebijaksanaan kok malah jadi kabur, yang sebetulnya haram kok katakan halal, atau sebaliknya, berarti tidak jelas, itu malah jadi kabur ya. Nah itulah, maka dongeng para wali itu monggo kalau mau pakai silakan, tapi kitab Islam itu tidak menganjurkan mengikuti dongeng, supaya mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau para wali itu mengikuti Quran dan Sunnah, ketemu wali mengikuti Quran Sunnah, kita ikuti Quran Sunnah, mesti ketemu. Ketemunya bukan kita mengikuti wali, tapi kita mengikuti Quran Sunnah, walinya itu Quran Sunnah, ketemu tak? Ketemu sama-sama mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada agama Islam suruh mengikuti ulama, suruh mengikuti ustadz, suruh mengikuti wali, gak ada. Suruh mengikuti laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ngaji itu dimengertikan, jangan sampai murid-murid itu taklid mengikuti gurunya. Ustadz saya begini, ustadz enggak, maka di MTA enggak boleh. Kalau kamu nanti mendakwah menurut MTA begini, enggak, MTA enggak pernah mengajarkan agama apapun. Tapi harus mengatakan menurut Qur'annya begini, hadisnya begini, lah begitu. Aja menurut ustaz begini, oh, enggak, aku enggak pernah mengajarkan kamu supaya nuruti aku, enggak. Kalau kamu mengikuti saya syirik kamu. Ya, saya bukan orang baik. Lah kalau Nabi, maka Imam Malik mengatakan pendapat seseorang itu boleh ditolak, boleh diterima, kecuali pendapat orang yang ada dalam kubur ini. Itu ketika itu Nabi sudah wafat. Nabi Imam Malik sambil menunjuk kubur ini. Maksudnya kalau pendapat seseorang siapa saja itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat orang yang dalam kubur ini, maksudnya Nabi. Kalau itu kata Nabi harus ditaati. Nah, gitu. Bisa paham ini? Tapi tidak semua yang dikatakan itu kata Nabi itu mesti benar. Kalau kata Nabi betul, itu mesti benernya. Tapi ada yang sebetulnya bukan katanya Nabi, dikatakan katanya Nabi, diawali tulisan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan kata Nabi, seperti hadis yang mengenai 10 Muharram kemarin itu. Itu bukan dari Nabi, maka itu namanya hadis palsu. Kalau hadis itu banyak yang palsu. Kalau Quran la raiba fi, maka untuk menerima hadis harus diuji dulu kebenarannya. Nah, alhamdulillah di MTA punya kitab untuk menguji kebenaran hadis. Hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ada pengujinya. Ada kitab untuk itu, ada gitu loh. Maka yang dalam brosur dikeluarkan, yang hadis dhaif terangkan dhaif, yang sahih terangkan sahih. Jadi umat Islam itu belajar agama itu blak ngene lho, ora ditutup-tutupi. Wis ngene iki. Islam ngene iki arep ya ngene, ora arep ya ngene. Ya kan gitu ta, sing apik ya gitu ta. Aja khawatir kalau kamu nyampaikan Islam apa adanya, orang-orang do lari. Lebih baik kamu lari daripada pura-pura mau tapi tidak mau. Ya gitu. Dan alhamdulillah dengan Islam apa adanya ini, memang orang itu sebenarnya tidak mau ditipu sebetulnya. Tidak mau ditipu. Ya, dihapusi itu jane ra gelem. Ini gandeng orang ngerti nek dihapusi. Nah, untuk itu kembali pada sumbernya. Kalau kembali pada sumbernya baru kamu tahu. Karena Quran itu furqan. Ya udah, kalau kamu pelajari Quran betul, paham, kamu tahu ini yang benar, ini yang salah, tahu. Nah, Quran itu sebagai furqan. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah kan begitu. Ya, apalagi dari Gajah Mungkur ini ada pertanyaan tertulis. Saya bekerja di sebuah bank BUMN konvensional. Pendapatan bank tersebut dari bunga atau riba. Yang ingin saya tanyakan, apakah gaji saya termasuk riba? Mohon dijawab sesuai dengan tuntunan. Terima kasih. Jadi negeri kita ini memang masih seperti itu. Kondisi kita seperti itu, bukan diatur cara Islam. Bank-bank walaupun bank-bank syariat itu ya belum mutlak seharusnya itu seperti syariat yang dimutlak. Masa ada kok bank syariat yang apa itu pegawainya ya berarti itu saja. Pegawainya pun masih ada yang kadang kemana-mana ya tidak pakai kudung, tidak pakai pakaian seperti syariat Islam, tidak. Jadi yang penting kalau sudah ada bank syariat
Itu kita mengarah kepada perbankan syariat. Kalau sudah sebagai BUMN, ya ikuti peraturan negara yang berlaku. Asal kamu tidak korupsi itu insya Allah sudah baik. Ya, kan BUMN ini gon basah itu. Nah, maka ada pegawai kok dapat pegawai, wah itu untuk gon basah itu gon kering. Sing gon basah itu maksudnya tempat korupsi. Kalau gon keringnya arep korupsi ra iso lah itu. Sebetulnya ukuran gaji pegawai kan sudah ada patokannya. Lah kok ono sing nggon basah ono nggon kering. Ya ta? Nah, malah lebih selamat kalau kamu ditempatkan yang kering tadi. Yang nggon basah bahaya, biaya cukai itu basah. BUMN basah. Jadi yang penting kalau kamu bekerja menurut aturan yang berlaku di pemerintahan ini insyaallah gajimu halal. Wes aja nampa sing dudu hake. Ya. Ada tambahan, tanya tambahan apa ini? Wes pokoknya wah ngerti-ngerti itu katut gitu ya. Nah, sudah lebih baik itu. Tadi kalau memang pekerjaanmu di situ amanat yang diberikan oleh negara, suluh maka pekerjakan apa? Kerjakan semaksimalnya, sebaik-baiknya, jujur menepati peraturan yang berlaku. Peraturan yang sah loh, bukan peraturan yang tidak sah. Ya, maka di NTN ini kan ya itu dah mau dapat bantuan misalnya. Bantuan 100 juta. Kayak pesan 100 juta, tanda tangannya 100 juta, harus menerima 100 juta. Kalau kon tanda tangan 100 juta kok nompone 75 juta balik ke. Ya, enggak usah nerima. Loh yang lain saja mau, yang lain biar. Kita enggak mau. Sebab kalau mau begitu berarti kita memberi pintu untuk berbuat korupsi. Kudune 100 juta mau dikai 75 juta. Lah yang selawe kemana? Nah, korupsi itu. Kita daripada memberi peluang jalan untuk korupsi, wes coba bantu. Kita tidak harapkan bantuan. Kalau bisa itu mandiri. Maka saya katakan, gedung buat gedung seindah ini itu mandiri, tidak ada bantuan. Walaupun banyak tuduhan, wah ini kocone di biru itu mesti dibantu Demokrat gitu. Ya, ada lagi yang mengatakan ini bantuan dari Timur Tengah. Ada lagi yang saking bencine keterlaluan ini didanai oleh Yahudi lah, udah macam-macam kok. Wis ben Allah wis rasah dirungokke. Aku pengen gawe gedung aku ora njaluk urun kowe. Udah. Malah kalau ada orang tanya begitu, apa betul dibantu Demokrat? Ora usah mbok jawab, ora usah. Iku jawaban ora ya tetap ora percaya. Jawab saja, kalau kamu dibantu mau enggak? Mesti jawabnya begini. Mau kan itu. Berarti ditekani kalau kamu dibantu mau ndak? Oh mau ya Pak Duno kowe njaluk bantuan jaluk. Oh. Kenapa nek NTA bisa dibantu buat gedung mbok kowe njaluk itu. Nah, maka itu enggak perlu didengar.